الحمد لله الذي تفضل علينا بحبيبه ورسوله سيدنا محمد أفضل الهداة إلى سبيله وأمرنا بتوفيره وبره وتبجيله وفرض علينا محبته كما جاء في تنزيله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رافع حجب الغفلة عن قلوب أوليائه ومزيل شواهد الاعتبار لمن خفض لكبريائه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله بخواص إنعامه وكمله بأكمل إكرامه. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تليق بقدره ومقامه. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, di atas mimbar ini pada hari Jumat yang penuh barakah ini, kami selaku khatib dan merupakan kewajiban khatib untuk selalu mewasiatkan pada diri sendiri khususnya dan kepada kaum muslimin umumnya, dan juga merupakan inti kita diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat yang harus disampaikan kepada hadirin Jumat sekalian, yaitu untuk selalu mengingatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya secara zahir dan batin, dengan mengagungkan Allah dan takut kepadanya, agar kita mendapatkan kejelasan atau jalan keluar dalam sesuatu yang belum jelas, sehingga kita mengetahui mana yang hak dan batil, dan juga mendapatkan penghapusan kesalahan serta pengampunan dosa, sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sungguh kita tak perlu khawatir terhadap segala hal yang menimpa kita, seburuk apapun hal tersebut, karena kita punya backing yang maha luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyatakan dengan jelas: Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Ayat ini menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk melindungi dan memberikan ketenangan kepada hambanya yang beriman dan teguh dalam keimanan mereka. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia dan di akhirat berada di bawah pelindungan dan rahmat-Nya. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa takut atau khawatir terhadap segala cobaan yang kita hadapi. Setiap ujian dan tantangan yang datang dalam hidup kita sebenarnya adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dan penuh hikmah. Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini menegaskan bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi telah diukur dengan tepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti bisa kita atasi dengan pertolongannya. Dalam menghadapi cobaan, kita harus selalu mengingat bahwa Allah adalah Maha Penyayang dan Maha Pemurah.
Dia tidak akan memberikan hambanya menderita tanpa sebab. Setiap cobaan adalah sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk memperkuat iman dan ketakwaan kita. Cobaan juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan kualitas diri kita sebagai hamba yang lebih baik. Di samping itu, kita juga perlu selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Rasa syukur akan membuat hati kita lebih tenang dan bahagia, karena kita menyadari betapa banyaknya karunia Allah yang sering kita lupakan. Dengan bersyukur, kita akan selalu merasa cukup dan tidak mudah merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi dalam hidup kita. Selain itu, doa dan zikir adalah senjata yang ampuh dalam menghadapi cobaan. Dengan berdoa, kita mengungkapkan ketergantungan kita kepada Allah dan memohon pertolongannya. Zikir di sisi lain akan membuat hati kita selalu mengingat Allah, sehingga kita selalu merasa dekat dengannya. Rasulullah SAW bersabda yang mendorong kita agar selalu mengingat Allah meskipun kita dalam keadaan lapang. Man dzakarallah inda raha dzakarallahu inda syiddah. Ingatlah Allah pada waktu senangmu, niscaya Dia akan mengingatmu pada waktu susah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sudah jelas Allah akan sepenuhnya melindungi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Mereka tidak perlu lagi meminta perlindungan atau dukungan dari orang-orang besar, orang kaya, orang berkuasa atau kuat. Semua itu hanya memiliki kekuatan yang semu dan terbatas. Meminta perlindungan kepada mereka hanya akan berujung kekecewaan. Selain kekuatan dan kekuasaan mereka terbatas, seringkali ada kepentingan tersembunyi yang ingin mereka manfaatkan dari bantuan yang mereka berikan. Sedangkan Allah, kekuasaannya tak terbatas dan semua perlindungannya gratis tanpa ada embel-embel apapun. Allah adalah pelindung terbaik untuk kita, bukan hanya dalam urusan dunia seperti pangkat, jabatan, atau uang dan sebagainya, tetapi juga dalam maslahat akhirat. Apa yang kita inginkan dan kita minta, Allah akan kabulkan dengan mudah sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Selain itu, bergantung kepada Allah memberikan ketenangan jiwa yang tidak bisa didapatkan dari makhluk. Ketika kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, kita merasa tenang karena tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Tidak ada yang bisa merugikan kita tanpa izinnya, dan segala kesulitan yang kita hadapi adalah ujian yang hanya bisa kita lewati dengan bantuannya. Kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperkuat iman dan ketakwaan kita. Dalam setiap langkah kehidupan, kita akan selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita berlindung. Hal ini membuat kita lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih ikhlas dalam menghadapi berbagai situasi. Dengan demikian, kita tidak hanya mendapatkan perlindungan dari Allah, tetapi juga memperoleh kedekatan spiritual yang membawa kebahagiaan sejati. Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa Dia selalu bersama orang-orang yang sabar dan bertakwa. Karena kita mengandalkan Allah sepenuhnya, kita mendapatkan jaminan perlindungan yang tiada tara. Perlindungan ini mencakup segala aspek kehidupan kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dengan keyakinan ini, kita bisa menjalani hidup dengan optimisme dan harapan, karena tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk kita, siap membantu dan melindungi kita dalam setiap situasi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan kita tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dengan selalu mengingat Allah, kita lebih cenderung untuk membuat keputusan yang sesuai dengan petunjuknya. Ini membantu kita menghindari kesalahan dan memilih jalan yang benar, sehingga mengarah pada hasil yang lebih baik dalam hidup. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah yang Maha Pengasih. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami.
dengan mengisi hati kami dengan kesadaran akan ingatkanlah kami untuk selalu mengingat-Mu dalam setiap detik waktu dan dalam setiap keadaan kami. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang senantiasa dekat denganmu, yang tidak pernah terlupakan dari zikir-Mu dan tidak pernah lalai dalam menyembah-Mu. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, lindungilah kami dengan ridha-Mu, dan tuntunlah kami dalam setiap langkah serta setiap keputusan yang kami ambil. Ya Allah, berikanlah perlindungan-Mu kepada kami, peliharalah kami dalam perjuangan-Mu, dalam penjagaan-Mu yang sempurna, dan jadikanlah Engkau sebagai penolong dan pendamping setia kami dalam setiap tantangan dan kebahagiaan yang kami alami. Ya Allah, bantu kami untuk selalu mengingat nikmat-nikmat-Mu dalam setiap keadaan, baik saat senang maupun dalam kesulitan. Berikanlah kami kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang Kau berikan. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, dekatkanlah diri-Mu kepada kami dengan penuh kasih sayang, dan berikanlah apa yang kami butuhkan dari rahmat dan karunia-Mu yang tiada tara. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Semoga salat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.